Shalom saudara-saudara, puji Tuhan, khususnya bagi anak-anakku, anak muda remaja yang kalian mendengar akan video ini. 2 episode yang lalu kita sudah bicara tentang mencari jodoh. Ada beberapa poin yang perlu kita perhatikan, tolong dibuka lagi, renungkan baik-baik, dan minta kekuatan dari Tuhan agar kalian bisa melakukannya. 1 Petrus pasal 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, yaitu kepada Yesus. Sebab Ia Tuhan yang memelihara kamu. Di dalam bahasa lain dikatakan sebab Ia Tuhan mempeduli kamu. Saudaraku, ayat ini sangat penting sekali. Mungkin saudara sedang dalam keadaan khawatir tentang masa depanmu, tentang jodohmu. Mohon maaf, mungkin sampai sekarang sudah umur yang cukup lumayan, kalian belum mendapatkan jodoh. Atau kalian sedang bergumul tentang masalah jodoh. Saudaraku, dikatakannya, serahkanlah segala kekhawatiran, segala hal hanya kepada Dia. Dialah yang akan peduli sama kamu. Tidak perlu khawatir. Masa depanmu ada dalam genggaman dan rencana Tuhan yang terbaik bagi kamu, bagi kita semuanya. Kita akan lanjut saudaraku bicara mencari jodoh. Berikut adalah, tak kala kamu mencari jodoh harus selalu beritahukan kepada orang tua. Harus ada komunikasi yang baik antara kamu dengan orang tuamu, dengan papa mamamu. Kamu tahu siapa yang kamu bisa ajak omong yang terbaik, yang bisa diajak komunikasi, mungkin papa mamamu, atau mungkin papamu, atau mungkin mamamu. Kamu harus ngomong, harus jujur menyampaikannya. Apa adanya kamu sampaikan. Tak kala kamu mencari jodoh. Atau tak kala kamu sudah mulai mendapatkan orang yang kamu mulai lihat lumayan. Kamu adakan pembicaraan, komunikasi yang baik dengan keluargamu. Beritahukan maksudmu. Beritahukan keinginan hatimu kepada keluarga orang tuamu. Minta doa restu dari orang tuamu. Ini amat sangat penting. Minta doa restu. Jangan takut dan malu-malu. Dengar baik-baik apa yang dikatakan oleh orang tuamu. Nasihat-nasihat dari orang tuamu. Taat apa yang dikatakan oleh orang tuamu. Ini penting. Bagi orang tua. Ini juga perlu kalian kita semua sebagai orang tua. Baik sebagai kakek, nenek, opa, oma. Maupun kalian sebagai papa, mama. Tolong harus bijaksana. Dengan sabar menasehati. Orang tua jangan egois. Memaksa kehendaknya. Memaksa kemauan keinginannya. Supaya anak lakukan. Itu tidak boleh. Kita harus betul-betul kenal. Tahu benar. Siapakah anak kita. Kita harus betul-betul tahu dan minta tuntunan pimpinan Tuhan. Ajak dia doa bersama-sama. Jangan sekali lagi memaksakan kehendak saudara kepada orang tua. Jangan saudara memaksakan keinginanmu. Mari kita dengar baik-baik keluhan dan permintaan dan isi hati anakmu kepada saudara. Ini amat sangat penting. Karena seringkali saudaraku, dalam rumah tangga terjadi tidak harmonis karena papa mama memaksakan kehendaknya. Kadangkala mama yang memaksakan, papa yes okay. Papa memaksakan, mama yes okay. Harus kerjasama antara papa dan mama untuk mendidik. Tidak boleh satu oke, satu tidak, atau sebaliknya. Sama-sama untuk memberikan pengarahan yang baik kepada mereka. Mohon maaf, saya tegaskan katakan, jangan matre, jangan lihat harta. Tapi yang sebelumnya, yang tadi kita lihat, yang tak
takut kepada Tuhan, yang seiman, yang cinta Tuhan, yang karakter baik, hidupnya baik. Itu yang diutamakan di dalam kita mencari jodoh dan anakmu mencari jodoh. Karena perlu kalian harus minta bantuan, nasihat, bimbingan dari pendetamu. Datang kepada pendetamu, ceritakan apa adanya kepada pendetamu. Sekali lagi tentunya pendetamu yang bisa membimbing kamu dengan baik. Kalau perlu pula kamu ceritakan kepada temanmu, tentunya juga teman yang baik, bukan teman yang tidak baik. Nah, semuanya ini perlu tahap demi tahap kamu lakukan dalam kita mencari jodoh dalam kehidupan kita. Saya akan tutup dengan satu kesaksian yang nyata. Ini terjadi sudah puluhan tahun yang lalu. Di Jakarta ada seorang wanita umurnya 32 tahun pada waktu itu. Dia belum menikah. Dia berdoa minta Tuhan tolong. Mohon maaf, wajahnya kurang baik. Kurang cantik lah. Banyak biduran di sini saudaraku yang gak baik. Nah saudaraku, dia hanya berdoa. Dia adalah orang yang cinta setia kepada Tuhan. Dia minta Tuhan, kalau Tuhan kasih aku, Tuhan pasti kasih aku yang terbaik, yang cinta Tuhan. Dia hanya minta Tuhan kasih aku seorang laki-laki yang cinta takut kepada Tuhan, yang juga cinta setia kepada keluarga. Itu aja dia minta. Pada suatu hari, singkat cerita, dia ketemu dengan seorang laki-laki yang umur 38 tahun, lebih tua 6 tahun dari dia. Nah saudaraku yang saya kasihi, kalau dia bertemu bukan kebetulan, Tuhan sudah atur yang terbaik. Di suatu tempat market dia hanya ketemu, loh kok tertarik. Akhirnya saudaraku, mereka yang laki-laki mencari tahu siapakah wanita ini. Ternyata wanita ini adalah satu asisten apoteker di salah satu apotek. Dia tinggal di Jakarta bersama adiknya. Orang tuanya sudah meninggal. Dia adalah orang dari Jawa Tengah. Dia tinggal di Jakarta, kerja di Jakarta. Pada satu hari mereka tahu-tahunya ketemu di satu ibadah Natal di gereja. Ketemu, kaget dia. Wah ternyata ini orang Kristen. Ada Tuhan. Akhirnya mulai kontak. Dia berdoa, yang laki-laki juga berdoa. Pada suatu hari yang laki-laki ini langsung ngomong ketemu sama yang perempuan ini. Dia bilang, bolehkah saya berpacaran dengan kamu? Saya mencintai kamu. Bisakah kamu menjadi istri saya? Bagaimana wanita ini? Apakah dia langsung jawab iya? Tidak. Dia tidak langsung jawab iya. Dia katakan berikan saya waktu 3 bulan. Saya berdoa. Saya minta petunjuk kepada Tuhan. Kalau Tuhan memang izinkan engkau menjadi suamiku, aku siap. Dia berdoa. Saudaraku 3 bulan dia berdoa. Padahal semuanya sudah berdoa. Nah berdoa khusus untuk laki-laki ini. Dan laki-laki itu juga berdoa untuk dia. Akhirnya mereka jadi. Saudaraku setelah mereka menikah, mereka kembali ke Jawa Tengah. Tempat dari si istri ini. Yang laki-laki buka percetakan. Yang perempuan masih bekerja sebagai asisten apoteker di satu apotek di Jawa Tengah. Sekarang mereka sudah punya 3 anak. Saya yakin anaknya sudah besar-besar. Mereka keluarga yang bahagia, keluarga yang penuh sukacita, keluarga yang melayani. Bukan keluarga yang kaya raya. Tidak. Tapi saudaraku, mereka adalah keluarga yang takut kepada Tuhan. Bagaimana dengan saudara? Ini kesaksian nyata, bukan dongeng saudaraku. Saudara ingin yang bagaimana? Dalam rumah tanggamu. Ekstra hati-hati saudaraku dalam kita mencari jodoh. Agar benar-benar jodoh nantinya istri atau suami yang Tuhan berikan adalah benar-benar dari Tuhan. Bukan apa yang aku mau, tapi apa yang Tuhan mau. Puji Tuhan, kita akan lanjut belajar tentang cara berpacaran. Ikutin saya terus. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Pada saat ini kami kembali boleh mendengar cara mencari jodoh. Berikanlah kami Tuhan dengan jujur, dengan terbuka untuk menyampaikannya kepada keluarga, kepada orang tua. Bantu juga orang tua Tuhan dengan bijaksana, dengan sabar
menasehati anak-anaknya, tidak egois, tidak memaksa kehendak dan kemauannya, tapi betul-betul kenal, tahu, menyelami hati dari anak-anaknya ya Tuhan. Khususnya anak-anak wanita. Tuhan tolong, Tuhan berkati. Berkati akan kehidupan kami, anak-anak pemuda remaja, Tuhan berkati. Tak kala mereka sedang bergumul mencari jodoh, agar mereka serahkan semuanya hanya kepada Tuhan. Ini doa kami. Demi nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Soli Deo Gloria. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.